Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Rugaya, SPD MPD dari SMK Negeri Paku, Sulawesi Barat. Kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran deskriptif teks dalam PPL PPG dalam jabatan Universitas Negeri Gorontalo. Ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kelasnya. Attention. Stand up, please. Greetings to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ma'am. Good morning. Sit down. Before we start the lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Thank you. Terima kasih anak-anakku sekalian. How are you today? I'm fine. Okay. Are you ready to study today? Yes. Okay, thank you. Now, before we continue our study today, I would like to say thanks to the God who has given us a good health, a good condition, a good opportunity, so we can continue our study today. Now, okay class, I would like to check your absence today. Who is absent today? Adik. Ada. What happened to Ada? Six. Okay, information. Yeah, stand up. Menjaga kebersihan kelas. Okay, thank you. Okay, the next. Menjaga kebersihan lingkungan. Okay, thank you. The next, Rahmi. Terbit dalam kelas. Okay, keren. Okay, anak sekalian, kesepakatan kelas ini buat siapa? Kesepakatan kelas ini not only for you, tetapi for me too. Jadi untuk kelancaran kegiatan kita hari ini, kita harus memiliki kesepakatan. And how about you? I feel happy. I feel happy. I feel happy. Okay, thank you. Let's review the lesson from yesterday. Sebelum kita mulai, mari kita ulas pelajaran kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ini men. Oke, Asmawati, time yours. Deskripsi tentang Borobudur. Oke, about the book minggu ini, hari ini kita belajar tentang apa? Oh, Asmawati game, yes. Berdasarkan informasi dari minggu lalu, hari ini kita akan belajar membuat perencanaan pembuatan konten. Oke, dan saya lagi yang berikutnya adalah have you ever visit a tourism spot in Polewali? Ada yang bisa? You, okay. The man. Jangan mau kali. Okay, class, ladies and gentlemen, I will ask you about the proposed our lesson today. Yaitu tujuan pembelajaran menulis dan mempresentasikan adalah melalui project by reading. Peserta didik kelas 10 SMK Negeri Paku mampu menulis dan mempresentasikan tes deskriptif beberapa konten terkait tempat wisata dan tempat bersejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan yang tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke? Oke, kelas. I will ask you about the assessment. Jadi assessment yang Mem gunakan pada pagi hari ini adalah jenis assessment tes formatif. Nah, tes. Ladies and gentlemen, look at the PowerPoint. Di atas itu Mem sudah paparkan about descriptive text. So, I will explain about the
about the descriptive text. Descriptive text is a description about sensory experience of how something looks, sound, taste, smell, and feel. Now, the purpose of or the social function of descriptive text is to describe a particular person, place, things on the term specific in order to make readers able to visualize such description. Jadi orang seolah-olah melihat apa yang kita write, apa yang kita tulis. Understand? Yes. Okay, thank you. Gentlemen, untuk lebih jelasnya about Today text class, we are going to talk about silahkan anak-anakku sekalian look at the video. And then in the video, we'll describe about text descriptive. descriptive text. Kalian tahu nggak sih apa itu descriptive text? Dari kata-kata ini aja kita sudah bisa menebak bahwa descriptive text itu ya tugasnya atau fungsinya yaitu untuk mendeskripsikan sesuatu. Okay, class. So now we discuss about the topic descriptive text. So silahkan kalian berdiskusi. Kita membicarakan about descriptive text. Time yours. Me. Okay, time yours. What is the meaning of this descriptive text? Okay, ada yang bisa menjawab? Maybe. Okay, time yours. Descriptive text is a text which says what a person thinks is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Okay, thank you. Thank you. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Indah di channel Infani Trip. Hari ini saya akan memberitahukan kalian tentang tempat wisata yang menarik di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Polewali Mandar merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat. Yuk, mari kita simak 5 destinasi wisata Polewali Mandar. Number 1. Pulau Pasir Putih Gusung Toraja. Pulau Pasir Putih Gusung Toraja adalah salah satu dari sekian banyak wisata maritim yang dapat dituju ketika berada di Kabupaten Polewali Mandar. Pulau kecil tak berpenghuni seukuran lapangan sepak bola menawarkan pesona keindahan alam pasir putih yang eksotis. Letaknya tepat di Kelurahan Amasangan bagian selatan Polewali Mandar. Jaraknya sekitar 3 km dari pusat kota Polewali Mandar, sekitar 300 meter dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berada di Pulau Pasir Putih Gusung Toraja, kalian akan dimanjakan dengan keindahan pemandangan pulau yang berpasir putih dan menikmati sunset di sore hari. Wisatawan juga dapat menikmati kegiatan snorkeling, berenang, dan mengelilingi pantai dengan waktu cukup 15 menit saja. Di pulau ini juga terdapat fasilitas seperti gazebo dan villa yang dapat digunakan sebagai tempat beristirahat dan bersantai. Number 2. Pantai Palipis. Pantai Palipis yang terletak di Jalan Poros Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Desa Bala, Kecamatan Balanipa ini sekitar 20 km dari ibu kota Kabupaten Polewali Mandar. Pantai Palipis dikenal dengan keindahan panorama alam lautnya yang sangat eksotis. Pantai ini menawarkan panorama keindahan. Okay, anak-anakku sekalian, you have watching the video about interesting place in Polewali Mandar. So, I will ask you. Siapa yang bisa jawab? Raise your hand ya. Okay, saya bertanya. Okay, how many tourist object did you see? Baik. Okay, thank you. And mention the name. Can you mention? Pantai Pasir Putih, Yes. Raja, Yes. Sungai, Yes. Palipis, Yes. Rawamangun,
sekali lagi KPD-nya dan anak sekalian ya. Silakan pilih satu saja tempat wisata yang kalian pernah datangi atau yang paling dekat di sini saja ya, karena nanti kita mau ambil video, kalian wawancara dengan ownernya, and then banyak kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan. Or even describe an animal. Jadi itu place, person, thing. Jadi sekarang kalian mau menjelaskan tentang place, ya? Understand? So, by the end of this video, you will be able to brainstorm some ideas and write an introduction. Ya. Di paragraf pertama, you write about introduction. Yes? So, what is the first thing to do? Let's brainstorm. Why do you think we have to do that? Because brainstorming encourages you to come up with different thoughts and ideas. So, this is how we are going to start. You will decide upon which topic you want to describe, then write that in the middle. Use your senses to describe it. It is very important to think about what sensory details it can include. So you can tell me, how does it look? How does it smell? It's a very big question. Private. It is very important to think about what sensory. It's very important to know what you see, what you smell, what you think, what you feel. Okay? Details it can include. So you can tell me, how does it look? How does it smell? How does it sound? Taste. Okay? Understand? Okay, next. Nah, nanti anak-anak sekalian silakan kalian diskusi ya. Nah, kita diskusikan sekarang di sini adalah perencanaan kita nantinya. Kalian bukan dulu deskripsinya, silakan tulis deskripsinya. Nanti deskripsi, setelah selesai deskripsi di LKPD kalian lakukan. Nanti kita buat perencanaan proyek. Perencanaan proyek ini adalah bagaimana kalian nanti membuat konten di media sosial. Itu di tema berikutnya. So, sekarang kita membuat perencanaan itu. Perencanaannya seperti ini ya, anak sekalian, silakan lihat di layar. Nanti perencanaannya seperti ini. Hari apa? Sorry. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Duduk dengan posisi tegak. Letakkan kedua bahu kiri dan kanan. Ikuti. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Letakkan kedua telapak tangan. Ya, ini. I see. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu rasa di sana itu bagaimana? Sepi-sepi atau bagaimana? Guys ya. I hear all this. I
one of many. Ya, jelas paragraf pertama itu identification, kemudian paragraf kedua description. Nanti ada propose-nya di situ. Oke. Perencanaan proyek, merencanakan proyek yang akan kita lakukan. Apa perencanaannya? Yaitu kita buat schedule ya. Ini adalah schedule untuk perencanaan proyek kita. Ini kan sudah selesai kalian bikin descriptive text. Jadi proyek kita adalah membuat konten. Ya, understand? Membuat konten tentang teks deskriptif yang telah kalian buat tadi. Nah, kita buat konten itu diperagakan, dipresentasikan minggu depan. Nah, ini adalah sebuah proyek. Ini adalah schedule. Schedule ini nanti saya bagikan lagi. Nanti kalian rencanakan misalnya nomor 1 rawa bangun. Kemudian durasinya berapa menit kalian buat itu konten. Konten biasanya berapa menit ya? Maksimal berapa menit? 1 menit? Iya Bu. Ya, jadi pintar-pintarnya kalian how to make this content be simple and then orang lain bisa mengerti. Kemudian ada day, ada hari yang kalian tentukan di situ. Ini pekerja proyek kalian ya. Hari misalnya hari Senin, maybe in the pelajaran hari ini, I want to know your feeling. Saya ingin mengetahui feeling kalian hari ini. How about your feeling today? Silakan ambil di depan. Di depan kalian bagaimana tentang perasaan kalian hari ini. Silakan memilih emoji ini. How about your feeling today? Silakan. Silakan dipilih. How about your feeling today? Dia merasa bersedih. Nanti jadi temannya kalau kalian tidak dapat. Oke, Amanda. Yes, I feel happy. You, I feel happy. Okay, thank you. And you? Okay, thank you. Terima kasih anak-anak sekalian. Semoga apa yang kalian sampaikan ini betul-betul lahir dari hati yang paling dalam. Tidak ada ini ya, betul-betul dari hati yang paling dalam ya. Jujur? Oke. Terima kasih anak-anak sekalian, kalian telah bahagia mengikuti pelajaran. Sekarang I will inform to you agenda kita the next meeting adalah melanjutkan kegiatan proyek kita sesuai dengan schedule yang telah kita buat. Ya, kita telah membuat schedule. Nah, nanti itu kita lanjutkan schedule itu sesuai dengan perencanaan. Jadi, walaupun di benda perencanaan itu ada melenceng sedikit, tetapi setidaknya kita sudah membuat perencanaan itu. Nah, the next meeting you presentate. Kalian mempresentasikan apa yang kalian telah buat. Oke, itu the next meeting. Nah, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Thank you for your participation. I like your stay today. Kalian sangat semangat untuk belajar hari ini. Mem juga bahagia menghadapi anak-anakku sekalian. Nah, I hope the next meeting kita bisa meningkatkan lagi cara belajar kita lebih menghayati lagi model pembelajaran project based learning ya anak sekalian. Suka dengan project based learning? Yes. Yes or no? Yes. Oke, ada yang bisa memimpin doa kita hari ini untuk menutup kegiatan kita? Baca Al-Fatihah. For your participation, I like your stay today. Kalian sangat semangat
pada next meeting kita bisa meningkatkan lagi cara belajar kita lebih menghayati lagi model pembelajaran project based learning ya sekalian.